buat rakyat. Ya, Ibu ada apa lagi, Bu? Sampaikan, Bu. Terima kasih, Pak Yus. Jadi, saya Vera, saya nasabah anuitas pensiun dari Jiwasraya. Kenapa sih saya bisa terdampar di Jiwasraya? Sebenarnya karena saya cinta Indonesia juga, karena saya mengikuti peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi ini ada 2 peraturan yang saya ikuti, yaitu peraturan mengenai pensiun. Jadi undang-undang, mohon maaf saya baca ya biar Baca biar nggak salah. Jadi, peraturan terkait yang saya ikuti ini adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 50 PLK titik 010 2012 dan UU nomor 11 tahun 92 tentang dana pensiun. Jadi saya mengikuti peraturan ini sehingga saya ada anuitas di Jiwasraya sebagai BUMN, dan hanya BUMN lah yang menawarkan anuitas, Pak. Swasta nggak mau, karena memang ini long term panjang. Saya mengikuti anuitas itu semua bayar di depan, tidak dicicil. Jadi uang pensiun saya dari DPLK itu langsung disetorkan 100% ke Jiwasraya. Di tahun 2018 sekitar bulan April. Sejak itu saya terima bulanan pensiunan lancar sampai Januari 2021. Februari 2021 mendadak dihentikan dengan tidak ada kabar berita. Saya lihat tadi di bank nggak ada, tunggu di Maret cek lagi nggak ada juga, cek lagi di bulan April nggak ada, udah 3 bulan. Saya inisiatif sendiri akhirnya mendatangi kantor Jiwasraya yang di Tangerang. Di sana saya diterima oleh Mbak Dona di kantor Jiwasraya Tangerang, dan saya dijelaskan bahwa saya tidak ditransfer karena belum tanda tangan surat restru. Saya sampaikan saya belum terima surat restru, bagaimana saya mau tanda tangan? Saya peringkan ya, Bu. Dia peringkan ke saya, Ibu bisa baca, sambari menunggu yang dikirimkan dari Juanda, kantor pusat Jiwasraya. Tetapi isinya sama. Saya lihat kok turun. Saya pelajari dulu ya, Mbak. Saya pulang ke rumah. Saya pelajari, saya hitung loh, kok turun 43%. Oh, udah didiskon 43%. Sudah didiskon. Ini secara akal sehat kan tidak mungkin saya ada tanda tangan, Pak. Betul. Karena ini uang pensiunan saya. Betul. Yang saya harapkan supaya di masa tua lah ya, saya tidak membebani orang lain, tidak menjadi beban negara juga. 20 April saya terima surat dari Jiwasraya, surat restrukturisasi. Memang kod suratnya sih tertanggal 23 Maret, tapi faktanya saya terima tanggal 20 April, dan pemotongan saya sudah dilakukan dari Februari 21. Dari Februari. Sepihak berarti ya. Sepihak, Pak. Makanya Ibu belum setujuin, belum tanda tangan, dia sudah potong. Tidak ada pemberitahuan juga. Gila. Tidak ada pemberitahuan, Pak, langsung dipotong. Makanya saya bilang sepihak. Kalau ada pemberitahuan kan beda. Harusnya kan juga ada masa pertimbangan, tapi ini nggak ada sama sekali. Nah, saya nanya Pak Latin ya, tadi ada Pak Latin, dia adalah marketing yang merekrut saya ke Jiwasraya waktu itu dari DPLK-nya saya. Saya telepon waktu 2018 Oktober ya, Pak ya, terjadi gagal bayar itu. Saya baru berapa bulan itu, Pak, menjadi nasabah anuitas. Saya tanya Pak Latin ini gagal bayar pengaruh nggak, Pak, ke pensiunan? Oh enggak, Mbak Vera, karena pensiun itu dilindungi pemerintah, ada aturannya. Ya saya percaya ya, Pak, karena kan beliau sudah cukup malang melintang di Jiwasraya. Dan memang aman sampai Januari 2021 tidak ada, tapi begitu 2021, aduh, ini bagaimana, saya harus mengadu ke siapa? Seperti itu. Nah, mulailah saya tergabung dengan forum nasabah korban Jiwasraya. Ternyata banyak loh korban ini. Dan mulailah kita saling bergandeng tangan dengan FNKJ, memulai usaha-usaha untuk menyampaikan keberatan kita terhadap struktur atau skema yang ditawarkan dalam surat restrukturisasi polis itu, karena sangat merugikan, sangat sepihak, kita tidak diajak bicara. Padahal kalau melihat syarat umum ketentuan polis itu harusnya kita diajak bicara, dua belah pihak yang terikat bersama secara perdata di dalam polis itu. Dan menurut kami polis itulah hukum tertinggi yang mengikat antara nasabah dan Jiwasraya, makanya kami menolak, karena itu semena-mena. Dan yang menjadi pertanyaan saya juga, 2018 saya menjadi nasabah baru Jiwasraya. Padahal boroknya mereka itu kan udah long time before. Ya, bahkan mungkin sudah. Ya, kenapa mereka masih dibiarkan merekrut menjual ya? Betul, itu yang jadi pertanyaan saya. Karena nggak lama setelah saya gabung gagal bayar.
juga udah habis itu Pak saat itu. Yang saya setor di awal itu. Seperti itu. Jadi akibatnya saya tidak terima bayaran lagi, dan itu saya tanyakan kepada Bapak Kompiang di sana. Siapa tuh Pak Kompiang? Corporate sekretarinya Jiwasraya. Saya ada videonya Pak, ketika kita audiensi dengan dimediasi oleh GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Waduh, luar biasa Mas. Saya sampaikan kepada Pak Kompiang bahwa saya nasabah annuitas yang tidak dibayar lagi sejak Februari 21. Beliau hanya menjawab, tolong dikirimkan kepada saya data-datanya. Ibu bisa datang ke Jiwasraya. Seperti itu saya bilang, Bapak kalau menanya data sekarang saya bisa sebut Pak nomor polis saya, karena saya benar-benar nasabah, bukan hoax. Dan saya sudah tidak terima bayaran dari Februari 2021. Tapi Pak Kompiang tetap bersikuku bahwa saya harus memberikan data dan suruh datang ke kantor Jiwasraya. Seperti saya bilang, saya sudah datangi Pak kantor Jiwasraya di bulan April. Yang ada artinya saya nggak ada guna juga ya? Saya disodori surat restru. Oh, suruh datang dikasih surat Restru. Seperti itu. Itu kita dengan Pak Kompiang ya, sekitar bulan apa itu saya lupa, Juni atau Juli, ada sih Pak detailnya, ada historisnya. Dan lama kemudian kita juga berpikiran ini pasti ada keterlibatan OJK juga, karena kan dia harusnya mengawasi semua industri keuangan lah, entah itu bank, entah itu asuransi, simpan pinjam, seperti itu ya Pak. Kan pinjol kan juga banyak banget masalahnya kan menyebut-nyebut OJK. Jadi kita audiensi juga dengan OJK, dan kita juga mengundang ketua YLKI Bapak Tulus Abadi, karena kita kan konsumen dalam hal ini. Betul. Seperti itu. Di sana kita juga menyampaikan permasalahan kita secara umum, dan saya secara pribadi menyampaikan juga kepada Pak Rian. Apakah Bapak tahu bahwa kami ini sudah tidak dibayar? Pak Rian hanya menyampaikan, dia nanti disampaikan ke OJK tuh. OJK. Pak Rian Kirianto, dia staf ahlinya ketua OJK. Seperti itu. Jadi saya dengar OJK malah bilang untung kan Jiwasraya. kalau dari laporan keuangan tuh yang tahun ke berapa itu ada Pak memang untung. Makanya itu yang kita aneh. Kenapa ada laporan keuangan yang disembunyikan, dan ketika keluar lagi laporan keuangan kenapa jadi minus gitu. Jadi kalau saya hanya rakyat biasa Pak, yang hanya menjalankan peraturan pemerintah. Andai kata peraturan pemerintah untuk membeli annuitas itu tidak ada, jadi waktu saya keluar dari perusahaan saya, berhenti, saya mau mencairkan semua uang pensiun tidak bisa, karena ya tadi Kemenku nomor 50 tadi mengatakan saya hanya boleh mencairkan 20%, 80% harus saya berikan annuitas. Mau tidak mau Pak, saya beli Karena ikut peraturan. Itu Cuma yang 20% yang ngambil cash, sisanya 80% beli annuitas. Yang itu uang saya kumpulkan selama bekerja 20 tahun Pak. Saya ditempatkan di Kalimantan, di mana ya, itu hasilnya sekarang hilang Pak. Jauh dari keluarga, saya perempuan di Kalimantan Pak, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda. Saya bayangin ya tahun 2000. Ngomong-ngomong udah ke DPR belum sih? Belum Pak. Belum ya? Secara dari forum NRKJ belum. Kami dulu pernah ke ini Pak, Nasdem. Fokus dulu di Separtai. Ini dia Komisi 6 Nasdem. Berarti DPR dong. DPR Pak, di sana kita. Nah, ramai Pak. Ketemu juga Pak, apa namanya itu, lengkap OJK ada, BPK ada, Eksana juga ada. Di Eksana dulunya Pak. Ya. Malah terakhir Sebelum panggil ya sebelum panggil. Malah saya usulin Pak, tolong Pak dibikin akses Pak nasabah dengan apa persoalan ini, masalah ini, biar kami juga tahu, mungkin ada cara pemikiran kami bisa diterima. Terus, oh gampang nanti katanya pakai email aja Pak. Dia bilang gitu. Jangankan email Pak, saya datang nggak diterima. Tahun berapa tuh ke DPR? Itu tahun 2020. Saya lihat gini lah, kita juga boleh berputus asa. Iya. Semua yang punya kewenangan untuk membantu kita samperin. Jangan bosen. Ya. Jangan bosen bersuara dan kasih tahu teman-teman tetap bersemangat. Karena ini hak warga negara. Hak ibu dan bapak-bapak ini semua. Ini sih luar biasa loh.
Ini kalau ditonton orang, saya rasa pendukung ibu bapak juga pasti banyak. Iya. Karena ini ketidakadilan. Apalagi ibu tadi ceritain, apa yang ibu lakukan itu ikut peraturan pemerintah kan? Yang tadi ibu bacakan tuh, Ya, itu banyak yang nggak tahu. Jadi nggak salah. Ya saya kira gitu ya. Semua lini yang bisa kita minta bantu, kita minta bantu. Tapi yang kita apresiasi ya Pak Ketua DPD, walaupun kewenangan beliau tuh nggak ada lain sama DPR ya, Iya. tapi beliau mau ikut menyuarakan, mau ikut nanya. Iya. Bahkan kemarin saya kagum juga tuh, udah mau dipanggil tuh saya- pansus ya. Iya. Nah, saya kira pasti ibu dan bapak pasti nanti diminta mendengarkan di sana. Saya kira ini bagus ya. Sementara gitu dulu ya. Tapi kita mesti terus berjuang. Jangan pernah putus asa karena ini hak. Iya. Ya. Baik, terima kasih para pemirsa. Inilah kejadian yang harus kita dukung rame-rame. Saya sebetulnya ya bukan korban. Kemarin saya dikasih kaos gitu, pada tanya, "Dis, lu juga jadi korban Jiwasraya?" Bukan, gua disuruh bantu. Nah, saya kalau untuk urusan-urusan yang begini, ya udahlah, sampai dimanapun kita bantu. Dan kalau pengacara yang top-top itu, janganlah ada yang bantuin Jiwasraya. Bantu nih korban-korban. Yang ibu sampaikan itu saya mau tanya, senior-seniornya saya mau tanya. Jadi jangan Jiwasraya. Jiwasraya itu yang bela udah negara, ya kejaksaan kan. Kejaksaan. Jadi jangan ada lawyer lagi yang belain Jiwasraya lah, apalagi lawyer yang biasanya belain masyarakat, ya. Terima kasih. Kita salam merah putih tetap ya, tetap merah putih, tetap NKRI.